Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Inspira, selamat siang dan selamat kembali lagi mendengarkan 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dan kali ini sajian spesial, ada talk show interaktif. Kita akan mengangkat tema pemberdayaan ekonomi buruh migran berbasis koperasi bersama narasumber yang luar biasa. Sudah ada bersama Dede Andika, 4 orang yang luar biasa. Saya perkenalkan dulu satu persatu. Yang pertama ada Bapak Dr. Prayitno, Esos MSI, Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi. Selamat siang Bapak. Selamat siang pendengar Pesona FM yang saya cintai, saya banggakan di seluruh Kabupaten Wonosobo pada khususnya, dan pendengar yang setia di mana bisa merespon sinyal-sinyal Radio FM Pesona. Iya, terima kasih Bapak Prayitno ya, sedikit membuka juga perjumpaan kita di siang hari ini. Lalu Dede perkenalkan juga selanjutnya, ini ada Bapak Nugrahadi, ya, beliau Kepala Bidang Koperasi UKM dari Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Baru 2 orang, ada 2 orang lagi. Selanjutnya ini beliau adalah Ketua DPC SBMI atau Serikat Buruh Migran Indonesia Wonosobo. Ada Ibu Maizidah Salas. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Dede, dan selamat siang juga pendengar Pesona FM dimanapun berada. Oke, luar biasa. 1 orang lagi. Ini sepertinya yang paling segar di antara semuanya ya. Cukup bersemangat, ada Mas Roni Saifuddin selaku manajer SBMI Mart Kaliwiro. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas Didi, dan selamat siang untuk para pendengar Radio Pesona FM Wonosobo. Iya, luar biasa. Pastinya kita akan membahas seputar pemberdayaan ekonomi buruh migran berbasis koperasi. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu sebagai pembuka tentang tema kita hari ini. Kira-kira akan ada apa saja yang akan kita bahas hari ini? Mungkin dari Ibu Salas ya, dari Ketua DPC SBMI Wonosobo, silahkan. Ya, siap. Terima kasih Mas Dede. Jadi kita itu ingin menyampaikan ya ke publik juga bahwa ini adalah terobosan kita di SBMI. Kita akan mendirikan, bahkan sudah berdiri SBMI Mart ini, bentuk badan hukumnya itu koperasi, dan koperasi SBMI Mart ini kita ada karena ada persoalan-persoalan terhadap buruh migran. Misalkan katakanlah terutama di masa pandemi ini ya, ada ribuan warga Wonosobo yang terdampak COVID-19 dan mereka harus dipulangkan dari negara-negara mereka bekerja, dan ada persoalan juga yang masih dihadapi oleh mereka. Misalkan kita pernah survei ya di Wonosobo untuk sasaran survei kita itu mantan-mantan pekerja migran, dan dari hasil survei itu dari ribuan yang sudah pulang ke Wonosobo itu ada persoalan, misalkan salah satunya itu mereka mengalami pengangguran atau tidak punya pekerjaan karena memang di masa pandemi ini kan dampaknya luar biasa ya. Nah, kemudian pekerja migran yang pulang itu tidak mendapatkan bantuan terkait dengan COVID. Misalkan beberapa waktu yang lalu itu ada bantuan tunai, ada bantuan dapat sembako dan lain sebagainya. Tetapi mereka yang mantan pekerja migran itu karena tidak ada data di desa, sehingga mereka dianggap belum menjadi warga desa kembali, dan mereka tidak mendapatkan bantuan itu. Nah, kemudian selain itu juga akhirnya mereka tidak punya pendapatan tambahan ya dari mereka bekerja keluarga, tidak membawa hasil, banyak yang tidak membawa hasil karena dampak pandemi ini. Kemudian selain pengangguran dan ekonomi, akhirnya mereka kebingungan juga mau mencari pekerjaan di mana nggak ada gitu, atau sulit untuk mencari pekerjaannya, sehingga kita turun tangan. Jadi ini program, namanya ada program Pijar ya. Program Pijar ini kolaborasi antara IOM Jakarta, kemudian KOICA, itu lembaga funding dari Korea, kemudian dari pemerintah Amerika Serikat juga, lalu Kemenaker, BP2MI, Nusantara, dan SBMI yang kolaborasi untuk menangani persoalan-persoalan ini melalui pemberdayaan ekonomi yang berbasis koperasi. Itu Mas
yang kabar untuk hari ini. Oke, siap. Jadi memang ada isu ya Bu ya yang diangkat terkait tema kita hari ini. Ya. Tapi sebelum lebih jauh, saya ingin ngobrol sedikit mungkin. Bahkan tenaga migran ini kan disebut sebagai pahlawan devisa gitu ya Bu ya. Sebenarnya apakah memang segitu banyaknya sampai sangat berdampak khususnya ketika pandemi ini ya, mungkin banyak jumlah yang dipulangkan, terus ketika pulang juga agak kesulitan gitu untuk menemukan jalan keluar. Sebenarnya faktanya seperti apa Ibu? Ya itu memang fakta ya. Kalau kita ngomong pahlawan devisa ya memang benar buruh migran itu menjadi pahlawan devisa di nasional sendiri. Tercatat ya bahwa remitansi dari buruh migran itu sangat besar dan devisa kedua dari selain non migas ya itu kan buruh migran juga. Nah artinya bahwa kontribusi buruh migran itu sangat besar untuk negara. Tetapi memang yang kita lihat faktanya belum begitu besar kontribusi pemerintah terhadap buruh migran kalau kita sambungkan dengan remitansi dengan devisa gitu ya. Masih banyak persoalan-persoalan yang memang harus kita keroyok kerjasamakan antara kita Serikat Buruh Migran Indonesia dengan funding internasional dan juga pemerintah, karena kita juga menyadari bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri untuk menangani persoalan ini. Pemerintah pun juga sama gitu. Jadi harus gotong royong untuk kita meningkatkan ekonomi terhadap buruh migran. Apalagi di masa pandemi itu banyak teman-teman yang berangkatnya sudah pakai uang pinjaman kembali belum bisa memberikan pinjaman belum bisa mengembalikan pinjaman. Apalagi kalau kita bicara sektor domestik atau perempuan ini lebih terpuruk ya. Mereka masih dipotong gajinya masih cukup panjang, belum lagi ketika berangkat di sana masih harus menggantikan biaya PCR, harus mengganti biaya untuk karantina, tetapi mereka belum sampai finish kontrak, kemudian ada pandemi yang menyerang dan berakibat pada di PHK-nya majikan, sehingga teman-teman di sektor domestik ini juga akhirnya mau nggak mau dipulangkan karena majikannya tidak mampu membiayai pekerja migran itu sendiri gitu. Oke. Bahkan yang di dalam negeri saja banyak yang kena PHK ya Ibu ya, apalagi yang saya kerja di luar negeri. Lalu hubungannya dengan pemerintah sendiri, mungkin Pak Prayitno tadi sudah disampaikan oleh Ibu Salas ini, ada kerjasama gitu. Nah, kerjasama dalam hal ini seperti apa Pak dalam mendukung buruh migran gitu dalam pemberdayaan ekonomi? Ya, selamat siang. Saya ulangi, terima kasih. Jadi permasalahan kependudukan memang merupakan permasalahan data yang harus didukung oleh semua pihak, di mana migran itu pada sektor ketenaga kerjaan dihitung sudah bekerja di luar. Pada saat mereka kembali, tentu ada data-data yang harus diperbaiki kembali bahwa mereka bekerja atau belum bekerja. Nah, ini yang mesti harus dikembalikan pada ruang yang secara bijaksana kita harus sama-sama diketahui baik oleh pemerintah itu sendiri atau si pekerja itu sendiri atau bahkan para pemerhati di ketenaga kerjaan khususnya di masyarakat migran. Nah, oleh karenanya konteks-konteks positif yang menjadikan pemikiran kita itu sudah barang tentu melakukan proses-proses kebijakan mulai dari perumusan, kemudian analisis sampai implementasi dan evaluasi, serta evaluasi dalam evaluasi itu tentu merupakan langkah yang tidak cukup pendek. Iya, betul. Tidak cukup pendek. Nah, makanya tadi yang dikatakan sahabat kita Mbak Salas itu memang benar. Pada dampak-dampak pandemi COVID-19 itu terjadi pengurangan tenaga kerja. Ya, karena di situ tentu produktivitas karena akan terjadi kerumunan atau betul. Sektor-sektor produksi yang banyak orang penyebaran virus 19 itu akan mempercepat.
Nah, itu menjadi kebijakan secara global untuk pengurangan itu, sehingga tentu akan berdampak kepada produktivitas. Yang kedua, langkah-langkah produktif tersebut tentu akan berdampak pada hasil. Ya, betul. Hasil yang nantinya juga akan berdampak pada untung dan rugi. Oleh karenanya proses itu tentu akan membawa dampak biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan, entah itu agro atau non agro. Oke. Di beberapa negara yang agro, misalnya pekerja-pekerja migran itu untuk pemanen buah misalnya, ataupun di negara-negara yang non agro untuk industri dan fishing misalnya, itu juga berdampak seperti itu. Sehingga di kebijakan dalam negeri, apa yang diperbuat oleh pemerintah sudah memandang bahwa tepat di situ ada data yang harus diperoleh oleh kita sebagai basis dari bagian untuk mendistribusikan sebuah kebijakan, misalnya kartu prakerja. Di dalamnya adalah bentuk-bentuk pelatihan yang disediakan. Yang kedua, dorongan untuk selalu pada proses industri. Proses industri di Wonosobo khususnya, misalnya industri pengolahan hasil pertanian misalnya, ini selalu terus didorong. Yang ketiga, pelatihan-pelatihan yang memang mendorong pada industri kecil menengah, selalu terus juga didorong. Terus untuk menumbuhkan daya beli masyarakat pada angka persentase di tingkat inflasi di angka 4,9 dan 5,9 untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini masih bagus gitu. Tapi tanda-tanda ini juga kita akan ikuti di tahun 2023, di mana memasang pertumbuhan ekonomi yang hanya 1% dan inflasi di angka 2,9 ini juga cukup memakan energi, di mana sahabat-sahabat kita sudah mendorong untuk bisa tumbuh kembang pekerja migran ini pada proses industrinya yang akan menghasilkan sebuah income bagi mereka. Nah, dalam pemikiran kami sungguh sangat bagus ketika nanti pertumbuhan ekonomi hanya 1%, inflasi artinya apa yang harus didorong oleh pemerintah itu sudah tepat, menyediakan uang untuk masyarakat bisa membeli, itu sudah sangat tepat bagi saya. Sehingga nantinya usaha-usaha yang dibentuk oleh sahabat-sahabat kita migran itu bisa berkembang, walaupun harus berjuang. Saya kira itu. Berjuang ya. Iya, cukup menarik karena memang pemerintah mendorong untuk bisa ke industri ya. Saya pernah mungkin ke beberapa desa itu punya kelompok-kelompok gitu ya, Bu Salas ya, khususnya buruh migran. Bahkan tidak hanya mengkelompoki ex buruh migran saja, tapi sampai ke keluarganya. Iya, itu memang di bawah Serikat Buruh Migran Indonesia, atau kalau ke desa-desa ini apakah semuanya sudah terjangkau dan diarahkan ke situ atau seperti apa? Belum, kalau di SBMI sendiri kita punya perwakilan itu baru 22 desa. 22 desa. Nah, anggota SBMI itu salah satunya selain buruh migrannya sendiri, calon buruh migran dan juga anggota keluarganya, anggota inti gitu ya. Nah, ini yang selama ini kita kelompokkan, dan kita itu programnya bukan hanya di pemberdayaan ekonomi, tetapi juga ada pendidikan, ada advokasi gitu ya. Nah, kalau untuk di SBMI sendiri untuk pemberdayaan ekonomi bukan hanya kita bentuk wadahnya saja sekarang SBMI Mat ya, tetapi kita akseskan program-program dari pemerintah. Misalkan saja dari beberapa waktu yang lalu itu untuk 20 orang teman-teman yang terdampak pandemi perempuan, mereka kita latih untuk produksi kue-kue kering. Nah, selanjutnya kue kering ini teman-teman yang sudah ikut belajar itu kita akseskan untuk perizinan
NIB gitu ya. Nah kebetulan setelah ada pelatihan ini, kemudian ada program untuk NIB gratis, lalu BPOM juga, dan ini produknya kita display di SB Mimat ini, sehingga harapannya nanti tuntas ya, bukan hanya sekedar pelatihan saja, tetapi sampai kepada pemasarannya gitu. Itu yang di SBMI lakukan. Oke, luar biasa. Ya, saya tambahkan juga Mas, silakan. untuk membantu para IKM ini, di samping tadi BPOM, Iya, BPOM. BPOM itu, dan satu lagi perizinan tentang sertifikat halal. Halal. Oh ya. Itu dari Pemkab Wonosobo juga memfasilitasi yang berbayar, juga memfasilitasi yang tidak berbayar, juga memfasilitasi, sehingga saya kira seluruh masyarakat tidak kesulitan dalam mendapatkan segala perizinan. Nah, teman-teman ini sudah sangat giat untuk melaksanakan hal tersebut. Di samping juga kebijakan pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan dana untuk dampak pandemi ini beberapa kali juga telah dilaksanakan. Kira-kira di angka ini ya, di angka 20%-an sudah mengalokasikan dananya untuk masyarakat terdampak pandemi. Nah, sehingga itu yang mesti harus kita apresiasi bersama, bahwa kebijakan ini telah dilakukan oleh Pemkab Wonosobo. Oke, sebagai perwujudan pemerintah hadir ya, Pak Rita ya. Ya, setelah jeda kita akan kembali lagi, masih ada 2 narasumber yang belum terdengar suaranya. Setelah ini kita akan kembali lagi, pastinya masih bersama keempat narasumber dan 2 belum terdengar suaranya ya, Mas Roni dan Pak Nugrahadi. Setelah ini kita akan kembali lagi, pastinya menindaklanjuti ya, tadi sudah diproduksi, sudah industrinya dibuat, lalu seperti apa wadahnya. Setelah ini Pesona Inspira kita akan kembali lagi, dan untuk Anda yang ingin bertanya seputar pemberdayaan ekonomi buruh migran berbasis koperasi terkait talkshow interaktif hari ini, silahkan bisa SMS ataupun WhatsApp, kirim saja di 0823 2383 9996. Stasiun di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, pastinya masih dengan dialog interaktif bersama saya Dede Andika. Station. Kembali lagi Pesona Inspira masih di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Masih bersama Dede Andika dan juga bersama keempat narasumber hari ini dalam talkshow interaktif pemberdayaan ekonomi buruh migran berbasis koperasi. Jadi tadi sudah sempat disampaikan ini terkait bagaimana ya dampak pandemi COVID-19 terhadap buruh migran. Nah, menurut survei dari International Organization for Migration atau IOM, ini dilakukan pada Oktober hingga Desember 2020, menunjukkan bahwa kerentanan pekerja migran ini tetap ada setelah mereka kembali ke negara asal, sebagaimana ada beberapa temuan yang disampaikan juga, diantaranya adalah 72% menganggur setelah pulang, 91% tidak menerima bantuan setelah kembali, 34% diantaranya mengalami penurunan sekitar 60% lebih pendapatan rumah tangga, 22% diantaranya dikembalikan tanpa upah penuh, 18% tetap berhutang dari perjalanan migrasi mereka, dan yang terakhir ini responden wanita yang disurvei lebih buruk dalam hal pengangguran saat kembali atau sekitar 83%. Pastinya hal ini juga menjadi fokus ya terhadap bagaimana pekerja migran yang dipulangkan dalam tanda kutip karena adanya pandemi COVID-19. Tadi sudah sempat disampaikan juga bagaimana akhirnya diambil langkah-langkah kerjasama antara SBMI dengan dinas selaku perwakilan dari pemerintah Kabupaten Wonosobo juga terkait beberapa kerjasama dengan pihak-pihak lain juga tentunya. Dengan ini ada tadi sempat disinggung juga oleh Ibu Salas ya, ada yang kemitraan bertajuk Pemberdayaan Ekonomi Pekerja Migran atau Pijar Indonesia. Nah, hal ini yang melandasi ya terbentuknya adanya SBMI Mart. Ya, jadi mungkin bisa dijelaskan ya Mas Roni ini terkait SBMI Mart selaku manajer Mas Roni. Iya, silakan. Oke, terima kasih. Jadi latar belakang kenapa kita mendirikan SBMI Mart itu adalah
sebenarnya SBM Mart itu konsepnya kita sebagai pasar ya. Kita akan menghubungkan antara produsen dan konsumen gitu. Nah, cuma beberapa sebelumnya itu ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada kelompok-kelompok ini tidak jalan karena mungkin tidak cocok dengan ini ya, dengan kondisi masyarakat sendiri. Nah, ketika waktu itu kita mau mendirikan SBM Mart itu, kita sempat riset. Jadi kita kumpulkan sekitar 20 orang itu untuk mengisi sejumlah pertanyaan yang kita ajukan. Yang pertama itu sederhana sebenarnya. Jadi kita mengajukan pertanyaan kebutuhan mereka itu untuk makan, minum, dan mandi. Itu dulu. Nah, mereka ngisi itu ada ini semuanya itu ternyata rata-rata itu satu keluarga itu menghabiskan uang kurang lebih 1,2 sampai 2,5. Ada yang 1,2 sampai yang tertinggi itu sekitar 3 jutaan. Itu rata-rata untuk kebutuhan makan, minum, dan mandi saja. Nah, dari 20 orang itu kita kumpulkan. Kalau saja rata-rata itu kita katakan 2 juta saja. Dari 20 orang itu kali 20 orang kali 2 juta, 40 juta. 40 juta. Per bulan mereka harus mengeluarkan uang itu. Nah, saya mikir ini kalau misalnya ada satu tempat di situ yang bisa mengakomodir itu, dari 20 orang aja sudah tercipta omset sekian gitu loh. Nah, bayangan saya anggota SBMI di Wonosobo itu sekitar 900-an orang, tapi tersebar di seluruh Wonosobo ya. Nah, kita ambil di Kaliwiro, Wadas, Lintang aja itu sudah ratusan orang. Jumlahnya udah luar biasa. Ya, jadi kita pikir kita harus mendirikan satu market di situ yang untuk mengcover kebutuhan teman-teman buruh migran itu supaya omset itu tidak lari keluar tapi kita gitu loh. Nah, di samping itu kita memang ada program yang namanya kita bekerja sama dengan teman-teman buruh migran itu yang memiliki produk usaha. Ada yang usaha keripik, ada yang usaha kopi, ada yang usaha macam-macam lah. Nah, mereka itu rata-rata itu tidak menemukan market yang tepat, Mas. Jadi produk mereka itu enak, kemasan sudah bagus, izin juga lengkap, tapi mereka kesulitan di marketnya. Nah, sehingga awal ini kita tampung produk-produk mereka untuk kita jualkan di SBM Mart, dan kita itu ambil margin yang sangat tipis. Artinya paling-paling kita mengambil keuntungan itu dari biaya barcode dan kecil sekali. Yang penting pasar produk mereka itu cepat laku itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bantu untuk pemasaran mereka melalui digital marketing ya. Di samping kita pasarkan di marketplace, juga kita iklankan di sosial media kita itu untuk membantu market mereka. Karena ternyata rata-rata teman-teman UMKM itu juga kesulitan di situ, Mas. Banyak yang mengeluh soal marketing, padahal mereka juga sudah dilatih oleh pemerintah, sudah dilatih digital marketing, sudah dilatih macam-macam. Cuma karena mereka harus fokus di produksi ya mereka tidak bisa di marketingnya, sehingga kita menawarkan diri untuk menjadi marketingnya teman-teman yang punya UMKM ini. SBMI Mart sendiri itu bentuknya sebenarnya seperti apa? Minimarket. Kalau di Wonosobo sekarang sudah ada berapa atau mungkin lokasinya gitu? Kalau di Wonosobo sendiri baru satu. Kita targetkan minimal itu 4. Minimal 4. Iya, jadi di sentra-sentra kecamatan yang ada buruh migrannya. Tuh, ya kita sudah punya petanya. 4 kecamatan yang kita target ke depan itu kecamatan A, B, C, D, kita sudah punya itu green plan-nya. Tinggal kita nanti menuju ke arah sana gitu. Berarti satu SBM Mart ini sekarang lokasinya di Kaliwiro. Di Kaliwiro. Ini jadi sebagai prototipe juga gitu ya. Betul untuk sekali. Nanti SBM Mart yang lain juga nanti akan tersebar di Wonosobo berarti rencananya. Betul. Luar biasa. Nah, kalau boleh cerita dengan adanya SBMI Mart sendiri ini, apakah ini bisa menjadi wadah gitu ya yang cukup untuk teman-teman buruh migran? Mungkin sekarang sementara masih untuk wilayah Kaliwiro kebanyakan ya. Betul. Iya. Seputar itu lalu bagaimana cara untuk bisa mungkin mewadahi teman-teman dari daerah lain, ataukah jemput bola dengan berbagai macam hal gitu untuk produk-produk yang mungkin bisa diperjualbelikan juga gitu. Betul ya. Nah, untuk teman-teman yang sekarang ini sudah nitip produk itu sebenarnya bukan hanya dari Kaliwiro saja. Dari teman-teman yang ada di Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Mojo Tengah itu, terus Wadas Lintang itu juga sebenarnya sudah masuk gitu loh. Cuma memang belum semuanya karena
Yang pertama memang kita agak sedikit cerewet di masalah kemasan. Jadi walaupun produknya bagus, tapi kemasannya juga harus oke gitu loh. Iya. Karena itu kan nanti kan akan kita pasarkan di marketplace juga, Mas, itu. Satu itu, yang kedua sebagai keamanan produk itu sendiri gitu. Nah, bagi yang belum memiliki izin, kita bantu. Jadi di SBI Mat itu bukan hanya soal ngurusin market, tapi misalnya nih ada teman-teman yang punya produk belum punya NIB, ya segera kita daftarkan. Kita bantu. Iya, kita bantu. Oke. Dan sekarang kan sudah online semuanya. Iya, betul. Jadi 5 menit saja, asal kita ini masuknya tepat, semua data diisi dengan benar, NIB langsung keluar gitu. Oke. Seperti itu. Jadi prosesnya kita yang penting semuanya mudah gitu. Oke. Saya boleh nambahkan ya. Iya, Bu. Kita juga ada sistem delivery juga. Jadi untuk teman-teman yang belanja dan jaraknya jauh, karena kebetulan Mas Roni kan dari Wadas Lintang, ada satu karyawan juga yang dari Wadas Lintang. Jadi teman-teman yang di Wadas Lintang itu bisa pesen by WhatsApp ke adminnya SBI Mimat, dan nanti produknya itu diantar sekalian dia pulang gitu. Dan Oke. bayarnya juga bisa transfer. Dan next kita punya terobosan, dan ini sudah akan diawali satu dulu. Jadi kita kan ada ini ya, ada pedagang sayur keliling. Nah, Oh, ini iya, nanti juga iya. ada sembako keliling pakai tetap pakai ininya SBI Mat, platformnya SBI Mat. Oke, luar biasa. Jadi lebih mudah menjangkau Ya. ke lokasi-lokasi tertentu ya, Bu? Ya, dan insya Allah kita minimarket itu tidak akan mematikan toko-toko kelontong ya. Justru Iya. kita akan berusaha untuk menambah income bagi toko kelontong, karena belanja di kita itu sistemnya beda ya, Mas Ya, Rami ya. betul. Beli 1, 3, 5 dan 1 karton itu harganya sudah beda Oh semua. ya, makin Ya, banyak jadi- makin murah biasanya. Ya, teman-teman yang istilahnya punya warung kelontong di desa itu belanjanya di SBI Mat kita. Oke. Nah, itu kita kasih dengan harga grosir. Grosir. Ya, begitu. Oke. Jadi mereka bisa turut membelanjakan untuk tetangganya, untuk lingkungannya juga, dan secara otomatis mereka dapat income-nya itu double. Dari mereka menjadi anggota koperasi nanti akan mendapatkan SHU-nya, juga dia akan mendapatkan keuntungan ketika melakukan transaksi dengan pelanggan mereka juga gitu. Oke, luar biasa. Menarik ya. Jadi kalau yang beli satu tetap harganya tidak menyaingi toko-toko yang lain. Betul. Tapi kalau beli banyak juga bisa buat belanja toko Iya. lain itu ya. Iya. Luar biasa. Jadi ini mewadahi sebenarnya nggak cuma dari buruh migran aja, tapi keluarga sekitarnya juga dapat manfaatnya gitu Iya, ya. betul Ya, sekali. Bang. Iya. Nah, ini manfaat juga, Mas, untuk penghitungan produk domestik brutonya Wonosobo. Oh iya. Angka partisipasi tenaga kerja kita itu lebih tinggi dibanding dengan provinsi. Kabupaten iya. Wonosobo. Luar biasa. Juga yang menganggur itu kalau dihitung dengan provinsi kita itu lebih rendah, di Lebih angka rendah. 5%. Sedangkan angka partisipasi kerja kita di 5,9%. Tetapi mereka bekerja di luar, sehingga tidak bisa dihitung produk domestik brutonya di Oh, iya. Wonosobo. Dengan permasalahan ini tentu menjadikan sebuah inovasi teman-teman pekerja migran. Salah satunya sebagai penyambung antara distributor ya sampai ke konsumer ya. Ya, itu menjadikan mata rantai. Nah, efek jedanya di mana? Bahwa mereka bekerja tentunya bukan saja artinya boleh, bukan saja pendapatan mereka sebagai monumental, tetapi pada aspek-aspek modal yang akan menghasilkan sebuah profit. Nah, di situ juga tentu teman-teman yang sudah banyak pengalaman di luar akan dibawanya ke Indonesia, akan dibawanya ke Wonosobo ini bagian dari sebuah upaya untuk bisa bekerja di rumahnya sendiri, untuk bisa bekerja di daerahnya sendiri agar mengangkat produk domestik bruto. Nah, angka ini kan menjadi hitung-hitungan yang susah. Kenapa Iya. kita itu di ranking 34 terus? Sampai sekarang ya, Ya, Pak. sampai sekarang. Artinya ini sebagai upaya kita semua yakin bahwa kita itu akan bangkit pada bagian lain di sektor upaya pekerja migran yang mereka gigih untuk membangun dirinya agar lebih maju di daerahnya daripada yang lalu. Amin. Ini yang perlu kita apresiasi bersama. Saya kira ini
Oke. tambahan saya. Iya, jadi harapan bersama juga ya Pak ya. Kalau Pak Bupati juga sering menyampaikan katanya kalau orang Wonosobo itu yang miskin bukan ekonominya, tapi terlihatnya. Kadang memang budayanya ya Pak ya menuju ke situ, atau mungkin ada angka-angka sendiri yang tidak bisa masuk ke hitungan yang seperti yang disampaikan oleh. Indikator angkanya yang tidak bisa masuk. Iya, sebetulnya, tapi itu yang jadi susah. Iya, luar biasa. Kerjanya di luar, pendapatannya kan di luar. Masuknya di sana ya Tidak Pak. bisa dihitung di sini. Iya. Manajemennya yang masih perlu ditata. Iya betul. Nah terkait dengan hal itu juga dengan berbagai macam usaha gitu ya, apalagi tadi juga sempat disinggung ada beberapa anggota dalam keusahaan tersebut, pastinya perlu wadah juga ya, dan ini sudah ada wadahnya berupa koperasi. Ya. Iya, mungkin bisa disampaikan terkait ini. Monggo, siapa? Sebenarnya tadi udah disampaikan juga ya sama Mas Roni, kenapa kita itu mewadainya itu melalui koperasi, karena beberapa kali kita coba membangun usaha kelompok yang non koperasi, tetapi secara manajemen juga kurang tertata. Beda kalau kita sudah menggunakan sistem berkoperasi, kita sudah tahu bagaimana memanagenya, aturan-aturan seperti apa, kemudian bagaimana kita bisa menjangkau anggota, pembagian hasilnya bagaimana, itu kan sudah jelas ya kalau di koperasi. Iya. Tapi ini menjadi pembelajaran sebelum-sebelumnya bahwa ketika mendirikan usaha kelompok yang bukan koperasi itu ternyata banyak yang gagal. Maka dengan berkoperasi itu karena kita sistemnya semua transparansi, dan setiap hari kita bisa, setiap pengurus dan anggota itu melihat hasilnya dalam satu hari, omsetnya berapa, keuntungannya berapa, dan nanti setiap bulan kita akan membuat laporan juga, dan itu akan terpublish oleh teman-teman anggota maupun pengurus koperasi gitu. Itu yang kita semakin mantep ya untuk mendirikan koperasi SBY Mat ini, yang insya Allah nantinya tidak ada kecurangan, tidak ada yang perlu dirahasiakan lagi, dan insya Allah dengan kita berkoperasi ya semuanya bisa mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Oke, mungkin Pak Nugrahadi ya bisa menambahkan bagaimana koperasi ini bisa menjadi wadah yang tepat gitu, khususnya untuk ketika pemberdayaan ekonomi buruh migran seperti itu. Oke, terima kasih. Pada prinsipnya saya terima kasih sekali dari teman-teman migran bisa bikin koperasi dan memilih koperasi untuk jadi wadahnya mereka. Karena pada prinsipnya koperasi itu adalah didirikan dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Jadi harapannya dengan kebersamaan para anggota itu bisa membentuk suatu manajemen yang bisa dikelola teman-teman mereka, dan manajemen ini bisa transparan, bisa menyalurkan apa kehendak daripada anggota-anggotanya. Tidak pengurus koperasi malah non sewu tanda petik ya ngambil keuntungan sendiri gitu. Enggak gitu ya. Harapan kami kita harus belajar transparan kalau kita ingin maju. Ya. Kalau kita nggak pernah mau transparan, nggak pernah maju kita. Ya. Coba kita transparan, kita buka apa adanya, anggota bisa ngelihat hasil kinerja daripada pengurus, berapa keuntungannya, apa yang dimanage, itu membuat non sewu hati daripada anggota itu lebih tentram. Ya. Jadi memang terus terang dirasakan, memang banyak orang yang bilang bahwa jadi anggota koperasi yang sudah tercatat dan mau berkiprah dalam koperasi itu kalau dikelola dengan bagus mesti bisa membuat tentram mereka. Tapi kalau umpamanya mereka hanya berharap SKU-nya yang gede tapi nggak pernah transaksi di koperasi, tidak pernah melihara koperasi gitu, ya mana ada koperasi yang bisa besar dan bisa ngasih SKU yang besar kan gitu. Jadi pada prinsipnya SKU itu tergantung dari partisipasi mereka di dalam koperasi. Kalau umpamanya mereka nggak berpartisipasi, ya mohon maaf, mesti akan ada bedanya sama yang berpartisipasi. Itu kan istilah keadilan lah. Jangan sampai orang yang berpartisipasi, orang yang berkiprah malah nggak dapat apa-apa, yang tidak ikut berkiprah tidak punya andil apa-apa malah beruntung, kan ya adil kan gitu. Ya harapannya monggo dari buruh migran bisa bentuk koperasi,
dikelola dengan bagus, karena itu nanti kalau tidak dikelola dengan bagus mesti akan mengecewakan anggotanya. Dengan sendirinya kalau umpamanya anggota terpuaskan, terlayani dalam koperasi itu, dengan sendirinya mesti anggota berbondong-bondong nyari koperasi. Begitu Mas Rik. Oke, luar biasa. Kalau Mas Roni sendiri gimana? Mungkin pengalamannya ya, setelah tadi mungkin agak disinggung oleh Pak Nugrahadi, kalau yang sudah berlangsung sekarang seperti apa? Yang sekarang ini yang sudah berlangsung memang anggota-anggota yang terdekat yang sudah berbelanja ke SBI Mart ya. Tapi yang di daerah Wadas Lintang pun juga seperti itu gitu. Mereka sistemnya transfer. Jadi yang penting begitu barang keluar itu uang harus sudah masuk walaupun transaksinya itu transfer. Kita tidak menerima bond istilahnya begitu. Jadi kalau mentang-mentang nggak bisa ngebon ya. Ya, jadi mentang-mentang anggota misalkan terus dia misalkan order barang jumlahnya 1 juta, tapi uangnya nanti tak titipkan yang nganter ya Mas, nggak bisa. Jadi sebelum uang itu kita terima, barang belum bisa dikirim. Jadi itu untuk untuk kenyamanan anggota koperasi juga. Oh ternyata memang sistemnya memang begitu ketat dan tidak ada istilahnya bond gitu. Dan kita setiap hari laporannya setiap hari. Per hari kita laporan. Setiap tutup kita laporan, dan itu kita 2 kali laporan. Jadi kasir pertama laporan kita share ke anggota, nanti selesai pas tutup malam juga kita share ke anggota. Jadi anggota itu langsung tahu bahwa oh hari ini pendapatnya sekian, gitu. Hari ini pendapatnya sekian. Kalau misalkan ada istilahnya itu omset yang memang belum bagus, ya kita juga kasih tahu ke anggota, silahkan berbelanja di koperasi kalian sendiri. Bahkan kita itu harganya itu memang benar-benar miring sekali, karena satu begini Mas, jadi kita melihat anggota kita itu kan rata-rata itu mereka punya produksi yang ternyata bahan bakunya itu juga kita sediakan di koperasi gitu. Jadi di samping kita menjualkan produk mereka ketika produknya laku mengambil uang di kita untuk belanja lagi barang bahan pokok produksi mereka gitu. Jadi sebenarnya memang kita pengennya win-win gitu. Antara anggota dengan pengurus itu seperti itu. Dan terjadi perputaran di situ ya. Perputarannya di situ gitu. Nah, cepat dan tidaknya tergantung nanti anggota bagaimana kebutuhan mereka untuk mempercepat penghasilan dari koperasi ini sendiri, SBI Mart ini sendiri. Oke, luar biasa. Lalu kalau Bu Salas melihat yang sudah berlangsung saat ini, seperti apa antusias teman-teman dari anggota yang ada di Serikat Buruh Migran sendiri, Bu? Ya, alhamdulillah sih kalau sekarang omsetnya udah semakin naik terus ya, karena kita boleh juga tahu angkanya nggak nih? Boleh, tapi kisaran berapa? Karena memang ini baru awal ya. Paling omsetnya itu baru 2 jutaan gitu. Belum untuk begitu awalan. Banyak ya, karena untuk awal, dan ini sebenarnya belum soft launching juga. Jadi produknya juga belum semuanya ada gitu ya, belum lengkap. Tapi setiap kali ada customer yang datang atau anggota yang datang, kita selalu minta informasi kebutuhan apa yang perlu disediakan di sini gitu ya. Dan itu alhamdulillah ya, pelanggan-pelanggan yang mereka produksi makanan kering atau kue-kue, mereka langsung menjadi pelanggan tetap di situ. Seperti yang tadi Mas Roni sampaikan ya, Mas Roni itu memang sering sekali memposting produk-produk promo. Jadi mereka ketika ada promo langsung saya pesen ini, baik ada yang by WhatsApp, ada yang langsung datang gitu. Jadi artinya kalau kita melihat keramaian sebuah minimarket itu bukan seberapa customer yang datang ke situ, tetapi ketika promonya ada langsung mereka berbelanja melalui online pun itu juga salah satu indikator bahwa mudah-mudahan minimarket ini akan semakin berkembang. Bahkan kita memang sudah merencanakan SBI Mart ini nanti bukan hanya retail, tetapi juga kita menjadi grosirnya juga untuk teman-teman yang ada di kecamatan-kecamatan lain, dan juga ada di desa-desa yang mereka akan turut menjualkan produk-produk dari SBI Mart. Oke, luar biasa. Sono Inspira, kita masih akan kembali lagi setelah jeda. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita akan jeda dulu. Setelah itu silakan nanti untuk bisa dijawab ya. Ada beberapa pertanyaan dari para pendengar. Tetap stasiun di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Tetap di Dialog Eksklusif. Dialog hari ini. Dialog hari ini. Sapa sih kie? Ngebel orang ngerti waktu. Halo,
Prige, Kang? Jago bedurung kloro krika wis ngebel-ngebel bae. Cari arep gawe paspor bareng. Tidak mangkat maring kantor imigrasi jam pira? Kasihkan bae li. Berkas-berkasnya wis siap sih. Ya Allah, bukan si anak apa ya, Kang? Zaman siki nggawe permohonan paspor lewat HP li bisa. Sing genah bae ri kayu. Kantor imigrasi Wonosobo apa wis bisa kayak kue. Nek bisa, janyong arep daftar lewat HP bae. Aplikasinya sih apa ya? Proses pembuatan paspor kini bisa lebih menghemat waktu karena Direktorat Jenderal Imigrasi telah meluncurkan aplikasi M-Paspor. M-Paspor mempersingkat proses tatap muka antara petugas dengan para pemohon paspor karena pemohon tidak perlu antri untuk pengunggahan data maupun penyerahan dokumen persyaratan di kantor imigrasi. Mau tahu caranya? Langkah pertama ialah mengunduh dan install aplikasi M-Paspor di smartphone, Android, ataupun iOS. Kemudian daftar akun M-Paspor. Selanjutnya, ajukan permohonan paspor di M-Paspor dan pengguna dapat menambahkan pemohon lain dengan mengklik tambah pemohon. Pilih lokasi kantor imigrasi dan jadwal. Setelah itu, lakukan pembayaran usai seluruh proses pengisian data dan pengunggahan berkas di aplikasi M-Paspor selesai. Pembayaran layanan paspor harus dilakukan segera selambat-lambatnya 2 jam setelah submit data permohonan paspor melalui teller bank, ATM, kantor pos, toko modern, dan marketplace. Setelah melalui tahap pembayaran, pemohon datang ke kantor imigrasi sesuai tanggal yang telah ditentukan untuk melakukan wawancara, scan sidik jari, foto, dan verifikasi berkas dengan membawa dokumen asli persyaratan dan petugas hanya mengecek keabsahan dokumen. Mudah kan? Jadi, jangan tunggu lebih lama lagi. Sekarang juga unduh aplikasi M-Paspornya dan buktikan bikin paspor makin mudah di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Wonosobo. Untuk informasi, hubungi 0811 2698 859 atau kunjungi website wonosobo.imigrasi.go.id. Saya Ari Widodo selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Wonosobo mengajak kepada seluruh masyarakat jangan ragu untuk mengurus paspor secara mandiri. Manfaatkan fasilitas M-Paspor dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Dengan M-Paspor, mengurus paspor makin mudah. Monggo Bune, niki pesenane. Nah, cocok iki. Mie ayam karo bakso. Cah-cah mesti podo seneng. Lah, sausnya kurang niki, Pak. Ora sida nikmat. Ojo kuwatir, Bu. Saus niki sari niku bisa tuku dhewe wae ben luwih mantep pedese, bisa nambah terus. Wah, Jan, mesti cah-cah podo seneng. Bisa tuman iki. Opo-opo bakal njaluk nganggo saus. Wah, cocok tenan iki saus niki sari. Saus niki sari. Pancen bener sedulur. Saus niki sari kue makin nambah sause, tambah pedese, enak rasane. Dadi mantap dahare. Saus niki sari terbuat dari bahan pilihan, diolah secara higienis. Arep mie ayam, mie bakso, utawa sajian liyane cocok banget nganggo saus niki sari. Sing mangan yo nikmat, sing dodol nganggo saus niki sari yo tambah laris. Tukune yo gampang, ning endi wae wis nyediani. Saus niki sari wis bersertifikat halal MUI. Saus niki sari, pedas dan nikmat. Halo pendengar, BPS atau Badan Pusat Statistik sedang mengadakan kegiatan pendataan awal Reksosek 2022 atau Registrasi Sosial Ekonomi 2022 loh. Tujuannya agar pemerintah mempunyai data yang update dan akurat untuk menyiapkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah program perlindungan sosial. Berkolaborasi dengan Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, Kemkominfo, dan Kemendesa PDTT, BPS akan melakukan pendataan awal Reksosek pada 15 Oktober sampai 14 November 2022. Akan ada petugas yang datang ke rumah-rumah, nggak pilah-pilih, semuanya tanpa terkecuali. Data yang dikumpulkan adalah kondisi sosioekonomi, kondisi perumahan, sanitasi air bersih, kepemilikan aset, kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan, dan kondisi ekonomi lainnya. Pendataan ini resmi, tidak usah khawatir. Informasi yang pendengar berikan aman,
karena dijamin langsung oleh undang-undang. Jangan lupa, 15 Oktober sampai 14 November 2022, terima kedatangan petugas Rexosek. Jawab yang jujur biar datanya akurat, kebijakan menjadi tepat. Pendataan awal Rexosek 2022 mencatat untuk membangun negeri. Dialog hari ini. Dialog hari ini. Kembali Pesona Inspira masih bersama Dede Andika dan Anda masih mendengarkan hari ini ya sajian spesial pastinya talk show interaktif pemberdayaan ekonomi buruh migran berbasis koperasi. Nah Bapak Ibu sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pendengar. Ini langsung ya saya sampaikan. Yang pertama dari Tri di Wonosobo. Bagaimana nih cara menitipkan produk cemilan, khususnya cemilan kering ke SBMI Mart? Syaratnya apa aja? Iya, baik. Terima kasih untuk Mas Tri ya. Jadi kalau Mas Tri misalkan jaraknya dekat dengan Kalibiro, boleh datang langsung ke kita di SBMI Mart. Nah, tapi kalau misalnya jaraknya jauh, yang pertama Mas Tri harus siapkan bahwa kemasannya itu harus bagus dulu yang pertama. Yang kedua, kalau masalah izin nanti kita bantu. Jadi tidak perlu harus misalnya belum punya izin nggak masalah. Nanti kita bantu untuk menguruskan di SBMI Mart Kalibiro. Jadi izinnya apa yang belum jadi nggak masalah. Nanti kita bantu izin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa itu sudah ada ininya apa kalau misal makanan itu sudah ada kadaluarsanya. Oke. Ya, jadi supaya kita tahu karena memang semua barang yang kita terima itu kan harus diinput tuh Mas di komputer kita sehingga nanti keluarnya juga kita gampang ngeceknya. Oh, ternyata barang ini hampir expired jadi kita bisa cepat menghubungi teman-teman yang punya barang itu gitu. Takutnya kalau nggak ada expirednya nanti begitu kita jual ternyata expired kan ya merugikan konsumen juga. Iya. Jadi syaratnya sebenarnya cukup mudah gitu. Sama nota pasti ya, jangan pasti sampai tertinggal. Nota ya pasti. Karena itu pencatatan yang waduh nanti bikin ribet kalau misalkan gak ada notanya. Karena kemarin udah ada pengalaman ya, cuma naruh barang sekian tapi nggak ada nota. Nggak ada nota. Jadi memang teman-teman UMKM kita itu memang rata-rata itu yang usia sudah agak sepuh itu untuk administrasi itu kurang. Agak kurang. Betul. Jadi datang ke kita nggak bawa nota misalkan akhirnya ya agak ini susah, tapi nggak apa-apa kita bantu buatkan nota untuk beliau dan pengalaman beliau juga kalau mau nitipkan ke barang ke tempat lain juga harus seperti ini Bu supaya nanti tercatat dengan rapi bagus. Nah supaya nanti tempat yang dititipin itu bisa ngecek ini barangnya gitu. Oke. Sebelum ke sana mungkin bisa kayak konsultasi tanya-tanya dulu gitu ya. Boleh. Itu bisa ke kontak atau ke media sosial mungkin Mas Roni? Ke medsos boleh atau ke kontak di adminnya juga ada. Oke, kalau medsosnya? Medsosnya SBMI Mart Kalibiro. SBMI Mart Kalibiro. Itu untuk Facebooknya. Untuk Instagramnya juga ya sama namanya. SBMI Mart Kalibiro. Oke, ya kalau perlu informasi lebih lanjut, boleh nomor WhatsApp boleh mungkin. Oke, 0813 ya. 0813 2619 0418 itu nomor WhatsApp admin SBMI Mart Kalibiro. Oke, atau kalau masih bingung nanti bisa langsung ke media sosial, bisa kontak di sana langsung ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan kedua, ini dari Wawan di Ngepelan Wonosobo. Katanya bagaimana nih supaya pekerja migran ini bisa mengembangkan skill atau pengalaman yang didapat waktu kerja di luar negeri ketika sudah pulang. Ini khususnya untuk Dinas Ketenagakerjaan katanya, apakah mewadahi pelatihan untuk ex pekerja migran seperti itu Pak? Monggo. Iya, jadi kalau yang sudah punya skill tentu di sana ada lembaga pelatihan kursus atau lembaga pelatihan keterampilan yang ada pada lingkungan LPK yang ada di Wonosobo. Nah, ini passionnya Mas, passionnya itu mau mengembangkan skill yang mengajar atau berkolaborasi pada pentaheli, misalnya dengan pihak swasta atau justru kepada kelompok usahanya pekerja migran ini dalam bentuk koperasi yang kita sepakati hari ini, sehingga menemukan perkembangan yang efektif juga di skill-skill khusus
kalau saja pemerintah dalam ini mewadahi khusus satu persatu tentu kesulitan karena banyak ya Pak. Ya. Namun ada hal yang menarik bahwa kita mengembangkan pelatihan paripurna. Pelatihan paripurna ini sampai dengan digital marketing, di mana didorong pada produktivitas manajerial juga itu bisa. Jadi yang sudah punya skill nih, kebutuhan pelatihannya yang mungkin kurang apa? Misalnya manajemennya atau pasar digitalnya atau peran-peran yang masih kurang, misalnya di skill apa itu dinas memiliki hal-hal itu, tapi kalau satu persatu sungguh sangat sulit. Ini yang menjadi penting. Nah, kalau bisa saya menyimpulkan bagian dari ini pentahelik ada ruang usaha, ada koperasi, ada akademisi, ada pemerintah, ada masyarakat, ada pihak swasta yang tujuannya satu yang diamanatkan oleh founding father kita di Undang-Undang Dasar, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Nah, ini yang bagian yang penting, merupakan komitmen bersama. Artinya apa? Gotong royong bagian dari upaya kita dengan berasas kekeluargaan tadi untuk membentuk perekonomian di Indonesia. Nah, ini yang paling penting, sehingga dihindari untuk persaingan yang bersifat negatif, tapi mendorong keseluruhan sebagai upaya membangkitkan perekonomian kita pada upaya-upaya kegotong royongan kekeluargaan yang bersifat positif. Saya kira ini pesan moral saya hari ini. Nyambung ya Mas. Sebenarnya ini salah satu kenapa kita muncul koperasi SBM Mimat itu ya. Saya sebagai mantan buruh migran dan warga Wonosobo itu ingin sekali mengangkat angka di Wonosobo ya, karena kan kita tahu semua ya bahwa di Kabupaten Wonosobo itu menjadi peringkat 2 termiskin di Jawa Tengah. Nah, tidak perlu kita kemudian mencela pemerintah Kabupaten Wonosobo, tetapi apa sih yang perlu kita berikan kepada pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk bersama-sama mengangkat isu ini ya, isu kemiskinan yang harapannya entah kontribusi kita sekecil apapun, harapannya ini bisa menjadi nilai positif bagi dari kami, bagi pemerintah ya. Mudah-mudahan saja sih dengan adanya koperasi SBM Mimat ini, dengan banyaknya anggota nanti, dan kemudian bisa meningkatkan ekonomi bagi khususnya buruh migran ya. Itu bisa setidaknya bisa mengangkat dari yang peringkat kedua, mudah-mudahan nanti bisa turun terus-menerus gitulah Mas. Amin. Semoga ini bisa turut membantu ya Bu ya. Ya, karena ya kalau kita mau bicara tentang peningkatan ekonomi, kalau tidak dimulai dari kita yang peduli, ya mau siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang, ya mau menunggu kapan lagi gitu. Iya, betul sekali. Luar biasa. Dan sebenarnya masih banyak hal yang bisa dibahas. Tapi memang sayang keterbatasan waktu kita juga hari ini. Talk show interaktif sudah memasuki di penghujung waktunya. Mungkin silahkan boleh sekali lagi sebagai penutup closing statement mungkin dari masing-masing dengan sudut pandangnya terkait pemberdayaan ekonomi buruh migran berbasis koperasi. Silakan. Saya bisa. Saya berharap betul dari SBM Mimat ini tidak hanya menyediakan produk atau mungkin barang yang untuk siap diproduksi, tapi kalau bisa dari SBM Mimat ini bisa membikin marketing, atau bisa dibilang karena kita sudah melatih di 13 kecamatan untuk marketing online. Tapi ya seperti disampaikan Mas Rin tadi, memang belum jalan karena dia harus produksi, kalau dia untuk marketing online juga nggak sempat. Betul. Harapannya SBM Mimat ini bisa memfasilitasi marketing online. Oh ya. Karena gini, saya lihat di Kaliwirawas, Lintang, seperti Cimplung, itu sebetulnya barang itu banyak
diminati sama orang-orang yang orang Wonosobo yang sudah di Jakarta atau di Bandung. Lah kalau SBMart ini bisa meset, itu bisa dijualkan di SBMart terus di online kan, mungkin akan bisa disambut pasar dengan baik. Karena ada beberapa produk dari daerah-daerah yang banyak dikangeni oleh masyarakat Wonosobo yang tinggal di luar kota. Ya, bukan hanya di luar kota Pak, tapi juga di luar negeri juga teman-teman. Betul. Terima kasih. Saya sambung sedikit ya Pak. Ya, silakan. Jadi untuk marketing online itu SBMart ini sudah punya draftnya Mas. Gitu. Jadi kita memang larinya ke sana karena produk-produk teman UMKM itu karena tidak begitu dikenal. Kalau tidak kita online kan ya tidak akan dikenal. Gitu. Jadi kita sudah main draftnya Pak. Kita sudah punya marketplace-nya. Kita bahkan saya ke Facebook advertising yang nantinya juga berbayar gitu. Cuma nanti kita sedang persiapkan sumber dayanya itu karena saat ini kita masih berkutat di secara fisiknya. Tapi itu sudah menjadi draft. Itu tinggal on saja kok. Nah, kita tinggal persiapkan nanti siapa nih yang mau ngurus online ini, karena begitu kita go online harus ada adminnya siap untuk itu kan, mengelola itu. Berfokus ke situ. Betul. Juga. Jadi saat ini memang secara offline-nya kita siapkan dan ini saya pikir dalam waktu dekat sudah selesai, tinggal kita fokus ke online dan kita cari orang untuk adminnya saja. Kalau draftnya sudah jadi, semuanya sudah oke. Ya, menambahkan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita itu tidak bisa bekerja sendiri ya, dan tentu kami juga masih sangat berharap dengan pemerintah dalam hari ini Dinas Tenaga Kerja Wonosobo dan Dinas Koperasi pastinya ya, kita masih sangat membutuhkan untuk meningkatkan kapasitas para pengurus dan anggota koperasi ini, sehingga ke depan apa yang menjadi cita-cita kita bersama, menjadi cita-citanya SBMI tentunya itu bisa benar-benar tercapai dengan campur tangan dari pemerintah, misalkan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Kita masih membutuhkan sekali untuk pelatihan packaging atau syukur-syukur bisa support ya, bisa mendapatkan support untuk packaging bagi produk teman-teman, sehingga produk yang kita pasarkan di SBMart ini semakin bagus gitu ya. Dan Dinas Koperasi juga kita berharap itu ya Pak, ada peningkatan kapasitas bagi pengurus dan anggota koperasi, sehingga ke depan ya apa yang menjadi harapan kita bersama itu benar-benar tercapai gitu. Mereka sudah berkompeten sehingga ketika nantinya cabang-cabang SBMart berdiri, kita sudah punya basis yang kuat secara SDM-nya gitu ya Pak ya. Ya, saya menjawab bagian closing untuk Pak Saras untuk upaya rumah produksi kita tahun 2023 insya Allah kita bangun Pak, dan memasukkan mesinnya. Di situ tinggal pada pengelolaan produk yang di packagingnya masih terbatas, baru pada plastik, kemudian stiker dan kardus. Jadi yang masih sangat bertahan. Mesinnya masih banyak kekurangan, tentunya. Tapi upaya ini kita dapat bersama, merupakan kesuksesan bersama dari para pelaku dan pimpinan daerah ini, mendorong kita untuk bangkit lebih bagus dalam rangka memfasilitasi kepentingan kebutuhan masyarakat, utamanya adalah industri kecil menengah. Insya Allah 2023 kita akan dapatkan rumah produksinya dan berbagai fasilitas pelatihannya untuk industri kecil menengah. Insya Allah Pak. Mantap, itu yang kita tunggu-tunggu. Oke, luar biasa, ditunggu kolaborasinya ke depan ya. Sebelum saya tutup, Mas Rudi boleh mungkin sekali lagi alamatnya SBMart Kaliwiro. Alamat lengkapnya di Jalan Kiai Kali nomor 5 ya, di 200 meter sebelum Pasar Kaliwiro. Oh, 200 meter sebelum Pasar Kaliwiro. Betul. Atau sebelum terminal. Oke. Media sosialnya sekali lagi boleh? SBMart Kaliwiro untuk Facebooknya dan SBMart Kaliwiro untuk Instagramnya. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak, Ibu ya, dan pastinya untuk para peserta Inspira juga sudah mendengarkan talk show interaktif pemberdayaan ekonomi buruh migran berbasis koperasi
dan bersama 4 narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Dr. Prayitno selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan juga Transmigrasi. Lalu ada Bapak Nugraha Hadi, Kepala Bidang Koperasi UKM, Disdakop UKM. Ada Ibu Salas ya, Ketua DBC SBMI Wonosobo, dan juga ada Mas Roni Saifuddin, Manajer SBMI Mart Kaliwiro. Terima kasih sekali lagi semuanya. Semoga sukses ke depan, total sehat, dan semoga kolaborasinya ini akan mewujudkan banyak hal baik ke depan. Demikian saya Dede Andika dan Pesona Inspira. Demikian untuk sajian talk show interaktif hari ini. Kami mohon izin untuk pamit dan selamat mendengarkan program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.